Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan 10 berita menarik untuk Anda untuk bisa disimak pada malam hari ini. Langsung saja kita ke informasi pertama. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, Surya Paloh mengaku membicarakan mengenai harapannya agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Meski begitu, Surya Paloh membantah pertemuannya dengan Syafri membahas mengenai partai yang dipimpinnya akan masuk ke Kabinet Merah Putih. Surya Paloh mengaku banyak menyampaikan masukan atau saran kepada Syafri soal bagaimana keberhasilan pemerintahan Prabowo dapat dicapai. Ia juga menganggap pertemuannya dengan Syafri begitu berharga karena vitamin yang diberikan oleh Purnawirawan TNI itu. Vitamin yang dimaksud Surya Paloh adalah motivasi untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Terkait dengan pertemuan tersebut, Surya Paloh mengaku dirinya diberi kehormatan luar biasa oleh Menhan Syafri. Surya Paloh mengatakan dirinya dan Syafri bicara dari hati ke hati saat membicarakan kehidupan bangsa dan juga negara. Lebih lanjut dikatakan Surya Paloh nantinya bakal ada pertemuan lanjutan dengan Menhan Syafri. Sementara itu Menhan Syafri menyebut bahwa Surya Paloh jadi ketua umum partai pertama yang berkunjung ke Kemenhan. Syafri mengaku selama pertemuan berlangsung, Surya Paloh banyak memberikan masukan informal mengenai komitmen nasionalisme dan patriotisme. Setelah Nasdem, Syafri mengungkapkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menyusul. Rencananya pertemuan akan dilangsungkan pada Jumat 17 Oktober mendatang. Itu tadi Tribuners terkait dengan pertemuan antara Surya Paloh dan juga Menhan Syafri di Kemenhan pada Rabu siang tadi. Kita ke informasi selanjutnya Tribuners. Belakangan, sejumlah wilayah di Indonesia ini tengah dilanda cuaca panas yang ekstrim. Apakah Tribuners di rumah ini juga turut merasakan hal yang sama? Jadi ketika siang hari cuaca panas sangat menyengat, bahkan sampai membuat AC di dalam ruangan pun tidak mampu untuk mengatasi panasnya cuaca di beberapa hari belakangan. Dan banyak masyarakat juga merasa seakan terpanggang akibat sengatan sinar matahari tersebut. Bahkan ada beberapa wilayah yang mencatatkan suhu mencapai 37,6 derajat Celcius. Merespons keresahan masyarakat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasannya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan tertulis pada Rabu 15 Oktober mengatakan, pada bulan Oktober, posisi matahari berada di selatan ekuator atau di selatan garis khatulistiwa. Alhasil, wilayah Indonesia bagian tengah dan juga selatan menerima penyinaran yang lebih intens. Wilayah tersebut seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan juga Papua. Tak hanya itu, keberadaan angin timuran atau monsun Australia juga turut memperparah kondisi ini. Angin ini membawa massa udara kering dan hangat dari Australia dan menyebabkan pembentukan awan menjadi minim. Akibatnya, radiasi matahari langsung menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi tanpa hambatan, alias langsung menyorot kepada makhluk-makhluk yang ada di atas bumi. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengatakan bahwa suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius tercatat menyebar luas di seluruh Indonesia. Pada 12 Oktober 2025, suhu tertinggi mencapai 36,8 derajat Celcius di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, kemudian di Kupang NTT dan Majalengka, Jawa Barat. Kemudian di Sabu Barat NTT mencatat suhu mencapai 36,6 derajat Celcius pada 13 Oktober dan kembali meningkat pada 14 Oktober dengan rentang 34 derajat sampai 37 derajat Celcius di berbagai wilayah. BMKG memperkirakan cuaca panas ini akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Meski begitu, potensi hujan lokal akibat aktivitas konvektif masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari, terutama di sebagian wilayah Sumatera,
Kalimantan, Jawa, dan Papua. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengenakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, dan tentunya menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama, khususnya pada siang hari. Itu tadi Tribuners terkait dengan penjelasan dari BMKG soal cuaca panas yang melanda Indonesia di sejumlah wilayah dalam beberapa hari belakangan. Kita ke informasi selanjutnya. Kita kembali soal Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengungkapkan bahwa pesawat tempur J-10 buatan Cina akan segera tiba di Indonesia. Hal ini disampaikan Menhan Syafri saat ditanya wartawan di kantor Kemenhan RI Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Adapun pesawat tempur J-10 merupakan jet tempur multiperan generasi keempat buatan Chengdu Aerospace Corporation yang dikenal sebagai Frigorus Dragon. Meski memberikan sinyal positif, namun Menhan Syafri rupanya belum mau menjelaskan secara detail atau membocorkan mengenai jumlah unit, mekanisme akuisisi, mekanisme pembayaran, ataupun besaran anggaran yang disiapkan terkait rencana akuisisi tersebut. Sebelumnya, Syafri juga diketahui pernah membahas terkait hal ini saat menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Cina, Jauhari Oratmangun, pada Rabu 28 Mei lalu. Ia mengatakan pertemuan itu diantaranya membahas rencana pengiriman pilot TNI AU ke Cina untuk pelatihan pesawat tempur J-10. Adapun kabar pengadaan jet tempur ini sempat jadi rumor hingga pertengahan tahun. Rumor beredar saat itu menyebutkan bahwa TNI AU telah memberikan persetujuan prinsip untuk membeli 42 jet tempur J-10 dari Cina. Rumor juga menyebutkan jika kontraknya disetujui, pesawat tersebut akan terbang bersama Rafale yang dibeli dari Prancis. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam keterangan pada Kamis 18 September lalu menyebut rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Isu ini menguat setelah Kasau Parsekal TNI Muhammad Tony Harjono melakukan kunjungan ke sebuah pameran alutsista di Cina beberapa waktu lalu. Kala itu pesawat tersebut ditawarkan langsung kepada Indonesia. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal jet tempur J-10 buatan Cina yang kabarnya akan segera dibeli oleh Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, kita ke Cengkareng, Jakarta Barat. Ada sebuah insiden ledakan gas 12 kg yang mengejutkan warga di Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 15 Oktober. Insiden ledakan ini terjadi di sebuah rumah warga milik Eli Harti berusia 73 tahun, sekira pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung saat dikonfirmasi mengungkapkan, peristiwa bermula ketika penghuni rumah ingin memasak namun kondisi regulator tidak kencang. Kemudian saat menghidupkan kompor, terjadilah ledakan tersebut. Detik-detik ledakan ini terekam dalam CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat bahwa ledakan merusak sejumlah bagian rumah. Atap rumah rubuh, kemudian plafon, kusen jendela hancur, bahkan kanopi gerbang juga ikut ambruk akibat kuatnya tekanan ledakan. Ledakan ini juga membuat rumah tetangga di sebelah korban yang ditempati oleh Wun Feni juga tidak luput dari dampaknya, yaitu plafon yang jebol dan juga kusen pintu yang rusak berat. Akibat insiden ini sebanyak 2 orang mengalami luka, satu diantaranya yang merupakan pemilik rumah Eli Harti mengalami luka bakar 70%, sedangkan satu korban terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Korban luka bakar saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu tim gabungan dari Reskrim Polsek Cengkareng, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Inafis Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal ledakan gas 12 kg di Cengkareng, Jakarta Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, yang saat ini telah kembali naik statusnya menjadi awas. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM mencatat bahwa Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Rabu 15 Oktober pukul 1:35 waktu Indonesia Tengah. Dalam erupsi tersebut, tinggi kolom abu teramati sekitar 10 km di atas puncak.
atau sekitar 11.500 meter di atas permukaan laut. Gunung ini kembali erupsi pada pukul 9.21 waktu Indonesia Tengah dengan durasi sekitar 3 menit 1 detik. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 8.000 meter di atas puncak. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Sebanyak 7.959 warga desa Hokeng Jaya, Nawakote, Dulipali, Nobo, Klantanlo, dan Boru mengungsi. Angka tersebut merupakan catatan BPBD Kabupaten Flores Timur per Selasa 14 Oktober. 6 desa itu berada di Kabupaten Flores Timur, tidak jauh dari lereng Gunung Lewotobi laki-laki. Setelah erupsi, terjadi hujan pasir yang kemudian mengguyur sejumlah desa di kaki gunung. Imbas erupsi ini pula Bandara Franciscus Saverio Seda Maumere yang terletak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ditutup sementara pada Rabu 14 Oktober hingga Kamis 16 Oktober. Itu dari Tribunnews terkait dengan berita soal Gunung Lewotobi laki-laki yang mengalami erupsi pada hari ini. Kita ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan. Tribunnews, Giovanni Saputra atau biasa dikenal dengan DJ Panda terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 15 Oktober siang. Sebagaimana diketahui Tribunnews, DJ Panda ini telah dilaporkan oleh selebriti Erika Carlina terkait dugaan pengancaman. Dalam kedatangannya di Polda Metro Jaya, DJ Panda terlihat didampingi oleh kuasa hukum serta orang tuanya. Kepada wartawan, DJ Panda berharap hubungannya dengan Erika Carlina dapat kembali membaik. Menurut DJ Panda, hingga saat ini dirinya belum dapat berkomunikasi lagi dengan Erika, namun tidak dijelaskan alasan pihaknya belum dapat berbicara terkait dengan permintaan damai tersebut. Adapun pemeriksaan terhadap DJ Panda ini berlangsung selama 4 jam, dimulai sejak pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Seusai diperiksa, berbeda saat kedatangannya ke Polda Metro Jaya, DJ Panda tidak lagi menebar senyuman. Ia juga tidak mau memberikan komentarnya kepada awak media yang sudah menunggu dan menyerahkannya kepada kuasa hukum yang mendampingi. Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugianto, mengatakan bahwa kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Michael juga mengaku tidak dapat menjelaskan hasil pemeriksaan kliennya dan menyerahkan semuanya kepada penyidik. Untuk diketahui bahwa laporan oleh Erika Carlina terhadap DJ Panda ini dibuat pada 19 Juli 2025. Persoalan tersebut berawal dari sebuah grup fanbase DJ Panda yang berisi 500 orang. Di situ Erika Carlina mengetahui ada yang mengancam ataupun menyebar data pribadi. Pengancaman ini menurut Erika terjadi bertubi-tubi sejak 21 Juni 2025 atau saat dirinya tengah mengandung anak dari DJ Panda. Erika menegaskan bahwa laporannya ini bukan untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun dari DJ Panda terkait kehamilannya. Itu tadi Tribunnews terkait kabar soal DJ Panda yang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan oleh Erika Carlina. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus penamparan siswa merokok oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten berujung damai. Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Nonaktif Lebak, Banten, Dini Fitria, bersalaman dengan siswa berinisial I. Perdamaian kepala sekolah dan juga siswa tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni pada Rabu 15 Oktober di kantornya. Dalam kesempatan tersebut, Dini mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa penamparan tersebut adalah refleks. Selesai berdamai, Gubernur Andra Soni mencabut status nonaktif kepala sekolah. Sementara itu, siswa I kini mendapat pengawasan imbas aksinya merokok saat jam sekolah. Sebelumnya, insiden penamparan yang dilakukan kepala sekolah sempat membuat ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar selama 2 hari sejak Senin 13 Oktober. Namun kini aksi mogok belajar tersebut telah berakhir. Berdasarkan pantauan di sekolah, tampak 19 ruang kelas terisi oleh para siswa. Mereka terlihat mengerjakan tugas pelajaran yang tertinggal selama mogok sekolah. Seorang guru bernama Dea Najmi Layali mengatakan aksi mogok belajar berakhir setelah melakukan aksi diskusi bersama 12 perwakilan siswa
dan Kepala Bidang atau Kabid. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar perdamaian antara kepala sekolah di Lebak, Banten dengan seorang siswa yang ditampar karena merokok. Kita ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan sekolahan. Polisi hanya menetapkan tersangka dalam kasus perundungan yang berujung tewasnya seorang siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah. Tersangka berjumlah 2 orang, yaitu L berusia 12 tahun dan A berusia 12 tahun yang merupakan teman kelas korban, Angga Bagus Perwira. Mereka menjadi tersangka setelah penyidik mendapatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Rizky Ari Budianto dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober mengungkapkan, kedua remaja tersebut saat ini tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Rizky mengatakan proses penanganan kasus dilakukan oleh unit PPA Polres Grobogan. Lantaran tersangka masih di bawah umur, maka penanganan berpedoman pada prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menjamin hak-hak anak, satu diantaranya hak memperoleh pendidikan. Adapun sebelumnya Tribuners bahwa Angga ini tewas setelah diadu berkelahi oleh teman kelasnya saat jam pelajaran. Peristiwa naas yang dialami oleh Angga bermula ketika remaja 12 tahun itu diejek oleh sejumlah temannya pada Sabtu 11 Oktober pagi. Tak terima diejek, Angga kemudian terlibat perkelahian dengan siswa berinisial EL. Kala itu, belum ada guru yang masuk di jam pelajaran ketiga. Meski sempat berhenti, aksi pengeroyokan terhadap Angga kembali dilakukan sekitar pukul 11 siang. Angga kemudian diadu berkelahi dengan siswa lain berinisial AD. Naas Angga yang dipukul berkali-kali mengalami kejang dan sempat dibawa ke UKS, namun nyawanya tidak tertolong. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal pembulian siswa SMP yang berujung tewas di Grobogan, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, kita beralih ke Bali. Polres Bangli, Bali telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus perkelahian maut di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani yang menewaskan kakak beradik dan melukai 1 lainnya. Para tersangka adalah Iketut Arta alias Mangku Arta berusia 29 tahun, Jero Wage berusia 40 tahun, dan Mangku Bersih berusia 33 tahun. Ketiganya berasal dari Banjar yang sama dengan ketiga korban, yaitu Banjar Tabu. Dalam rilis pada Rabu 15 Oktober, Wakapolres Bangli, Kompol Wila Juli Nendisa mengungkapkan bahwa korban dan juga pelaku ini memiliki kedekatan. Mereka ini pernah tergabung dalam komunitas jeep tour di Kintamani. Adapun insiden berdarah ini rupanya dipicu soal perselisihan mengenai jalur jeep yang tidak diselesaikan. Perkelahian ini bermula pada Minggu 12 Oktober sekitar pukul 7:46 WITA. Kala itu korban Jero Sumadi mengirim pesan melalui messenger kepada Iketut Arta. Jero Sumadi kala itu menegur sekaligus menantang soal tindakan Arta yang disebut menyetop mobil jeep wisata di jalur yang biasa dilalui wisatawan. Kemudian selanjutnya Arta yang baru pulang dari ladang ini diadang oleh para korban. Arta kemudian melarikan diri dan melaporkannya pada sang kakak Jero Wage. Merasa tersinggung, Arta kemudian mengajak Jero Wage dan Nyoman Bersih untuk kembali ke lokasi membawa sejumlah senjata tajam. Mereka kemudian menyerang korban hingga berujung tewasnya 2 orang. Akibat perbuatannya, para tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita ke informasi terakhir Tribuners. Informasi terakhir berasal atau dari Tegal, Jawa Tengah. Ini ada sebuah video yang beredar di media sosial. Ini bernarasi lansia terkena potongan bantuan sosial sebesar Rp100.000. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @nurulistianah90. Dalam video yang berdurasi sekitar 1 menit itu, perempuan tersebut mengatakan bahwa neneknya mendapat bansos per 3 bulan senilai Rp600.000. Namun kali ini hanya menerima Rp500.000 dan mendapatkan buku kesehatan gizi dan kesehatan ibu hamil. Setelah viral, video ini kemudian dihapus oleh pemilik akun. Meski begitu, video itu sudah berlanjut atau terlanjur dibagikan oleh akun lain. Viralnya video ini kemudian mendapat respons dari Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman. Dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober, Bupati Ishak menyebut pihaknya sudah melakukan cross-check
ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa yang terjadi. Ia pun masih menunggu jawaban resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Ditanya mengenai akar permasalahan, Bupati Ishak menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui secara detail terkait dengan kejadian tersebut. Itu tadi Tribuners adalah 10 berita yang sudah kami sampaikan untuk Anda, berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan pada kemarin hingga hari ini. Demikian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan dalam Tribun News Update. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan 10 berita menarik untuk Anda untuk bisa disimak pada malam hari ini. Langsung saja kita ke informasi pertama. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, Surya Paloh mengaku membicarakan mengenai harapannya agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Meski begitu, Surya Paloh membantah pertemuannya dengan Syafri membahas mengenai partai yang dipimpinnya akan masuk ke Kabinet Merah Putih. Surya Paloh mengaku banyak menyampaikan masukan atau saran kepada Syafri soal bagaimana keberhasilan pemerintahan Prabowo dapat dicapai. Ia juga menganggap pertemuannya dengan Syafri begitu berharga karena vitamin yang diberikan oleh Purnawirawan TNI itu. Vitamin yang dimaksud Surya Paloh adalah motivasi untuk membangun bangsa secara bersama-sama.
Terkait dengan pertemuan tersebut, Surya Paloh mengaku dirinya diberi kehormatan luar biasa oleh Menhan Syafri. Surya Paloh mengatakan dirinya dan Syafri bicara dari hati ke hati saat membicarakan kehidupan bangsa dan juga negara. Lebih lanjut dikatakan Surya Paloh nantinya bakal ada pertemuan lanjutan dengan Menhan Syafri. Sementara itu Menhan Syafri menyebut bahwa Surya Paloh jadi ketua umum partai pertama yang berkunjung ke Kemenhan. Syafri mengaku selama pertemuan berlangsung, Surya Paloh banyak memberikan masukan informal mengenai komitmen nasionalisme dan patriotisme. Setelah Nasdem, Syafri mengungkapkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menyusul. Rencananya pertemuan akan dilangsungkan pada Jumat 17 Oktober mendatang. Itu tadi Tribuners terkait dengan pertemuan antara Surya Paloh dan juga Menhan Syafri di Kemenhan pada Rabu siang tadi. Kita ke informasi selanjutnya Tribuners. Belakangan, sejumlah wilayah di Indonesia ini tengah dilanda cuaca panas yang ekstrim. Apakah Tribuners di rumah ini juga turut merasakan hal yang sama? Jadi ketika siang hari cuaca panas sangat menyengat, bahkan sampai membuat AC di dalam ruangan pun tidak mampu untuk mengatasi panasnya cuaca di beberapa hari belakangan. Dan banyak masyarakat juga merasa seakan terpanggang akibat sengatan sinar matahari tersebut. Bahkan ada beberapa wilayah yang mencatatkan suhu mencapai 37,6 derajat Celcius. Merespons keresahan masyarakat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasannya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan tertulis pada Rabu 15 Oktober mengatakan, pada bulan Oktober, posisi matahari berada di selatan ekuator atau di selatan garis khatulistiwa. Alhasil, wilayah Indonesia bagian tengah dan juga selatan menerima penyinaran yang lebih intens. Wilayah tersebut seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan juga Papua. Tak hanya itu, keberadaan angin timuran atau monsun Australia juga turut memperparah kondisi ini. Angin ini membawa massa udara kering dan hangat dari Australia dan menyebabkan pembentukan awan menjadi minim. Akibatnya, radiasi matahari langsung menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi tanpa hambatan, alias langsung menyorot kepada makhluk-makhluk yang ada di atas bumi. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengatakan bahwa suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius tercatat menyebar luas di seluruh Indonesia. Pada 12 Oktober 2025, suhu tertinggi mencapai 36,8 derajat Celcius di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, kemudian di Kupang NTT dan Majalengka, Jawa Barat. Kemudian di Sabu Barat NTT mencatat suhu mencapai 36,6 derajat Celcius pada 13 Oktober dan kembali meningkat pada 14 Oktober dengan rentang 34 derajat sampai 37 derajat Celcius di berbagai wilayah. BMKG memperkirakan cuaca panas ini akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Meski begitu, potensi hujan lokal akibat aktivitas konvektif masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari, terutama di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengenakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, dan tentunya menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama, khususnya pada siang hari. Itu tadi Tribuners terkait dengan penjelasan dari BMKG soal cuaca panas yang melanda Indonesia di sejumlah wilayah dalam beberapa hari belakangan. Kita ke informasi selanjutnya. Kita kembali soal Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengungkapkan bahwa pesawat tempur J-10 buatan Cina akan segera tiba di Indonesia. Hal ini disampaikan Menhan Syafri saat ditanya wartawan di kantor Kemenhan RI Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Adapun pesawat tempur J-10 merupakan jet tempur multiperan generasi keempat buatan Chengdu Aerospace Corporation yang dikenal sebagai Frigorus Dragon. Meski memberikan sinyal positif, namun Menhan Syafri rupanya belum mau menjelaskan secara detail atau membocorkan mengenai jumlah unit, mekanisme akuisisi, mekanisme pembayaran, ataupun besaran anggaran yang disiapkan terkait rencana akuisisi tersebut.
Sebelumnya, Syafri juga diketahui pernah membahas terkait hal ini saat menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Cina, Jauhari Oratmangun, pada Rabu 28 Mei lalu. Ia mengatakan pertemuan itu diantaranya membahas rencana pengiriman pilot TNI AU ke Cina untuk pelatihan pesawat tempur J-10. Adapun kabar pengadaan jet tempur ini sempat jadi rumor hingga pertengahan tahun. Rumor beredar saat itu menyebutkan bahwa TNI AU telah memberikan persetujuan prinsip untuk membeli 42 jet tempur J-10 dari Cina. Rumor juga menyebutkan jika kontraknya disetujui, pesawat tersebut akan terbang bersama Rafale yang dibeli dari Prancis. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam keterangan pada Kamis 18 September lalu menyebut rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Isu ini menguat setelah Kasau Parsekal TNI Muhammad Tony Harjono melakukan kunjungan ke sebuah pameran alutsista di Cina beberapa waktu lalu. Kala itu pesawat tersebut ditawarkan langsung kepada Indonesia. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal jet tempur J-10 buatan Cina yang kabarnya akan segera dibeli oleh Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, kita ke Cengkareng, Jakarta Barat. Ada sebuah insiden ledakan gas 12 kg yang mengejutkan warga di Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 15 Oktober. Insiden ledakan ini terjadi di sebuah rumah warga milik Eli Harti berusia 73 tahun, sekira pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung saat dikonfirmasi mengungkapkan, peristiwa bermula ketika penghuni rumah ingin memasak namun kondisi regulator tidak kencang. Kemudian saat menghidupkan kompor, terjadilah ledakan tersebut. Detik-detik ledakan ini terekam dalam CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat bahwa ledakan merusak sejumlah bagian rumah. Atap rumah rubuh, kemudian plafon, kusen jendela hancur, bahkan kanopi gerbang juga ikut ambruk akibat kuatnya tekanan ledakan. Ledakan ini juga membuat rumah tetangga di sebelah korban yang ditempati oleh Wun Feni juga tidak luput dari dampaknya, yaitu plafon yang jebol dan juga kusen pintu yang rusak berat. Akibat insiden ini sebanyak 2 orang mengalami luka, satu diantaranya yang merupakan pemilik rumah Eli Harti mengalami luka bakar 70%, sedangkan satu korban terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Korban luka bakar saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, tim gabungan dari Reskrim Polsek Cengkareng, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Inafis Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal ledakan gas 12 kg di Cengkareng, Jakarta Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, yang saat ini telah kembali naik statusnya menjadi awas. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM mencatat bahwa Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Rabu 15 Oktober pukul 1:35 waktu Indonesia Tengah. Dalam erupsi tersebut, tinggi kolom abu teramati sekitar 10 km di atas puncak atau sekitar 11.500 meter di atas permukaan laut. Gunung ini kembali erupsi pada pukul 9:21 waktu Indonesia Tengah dengan durasi sekitar 3 menit 1 detik. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 8.000 meter di atas puncak. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dan barat laut. Sebanyak 7.959 warga desa Hokeng Jaya, Nawakote, Dulipali, Nobo, Kelantanlo, dan Boru mengungsi. Angka tersebut merupakan catatan BPBD Kabupaten Flores Timur per Selasa 14 Oktober. 6 desa itu berada di Kabupaten Flores Timur, tidak jauh dari lereng Gunung Lewotobi laki-laki. Setelah erupsi, terjadi hujan pasir yang kemudian mengguyur sejumlah desa di kaki gunung. Imbas erupsi ini pula Bandara Francisco Saverio Seda Maumere yang terletak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ditutup sementara pada Rabu 14 Oktober hingga Kamis 16 Oktober.
Itu dari Tribunnews terkait dengan berita soal Gunung Lewatobi laki-laki yang mengalami erupsi pada hari ini. Kita ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan. Tribunnews, Giovanni Saputra atau biasa dikenal dengan DJ Panda terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 15 Oktober siang. Sebagaimana diketahui Tribunnews, DJ Panda ini telah dilaporkan oleh selebriti Erika Carlina terkait dugaan pengancaman. Dalam kedatangannya di Polda Metro Jaya, DJ Panda terlihat didampingi oleh kuasa hukum serta orang tuanya. Kepada wartawan, DJ Panda berharap hubungannya dengan Erika Carlina dapat kembali membaik. Menurut DJ Panda, hingga saat ini dirinya belum dapat berkomunikasi lagi dengan Erika, namun tidak dijelaskan alasan pihaknya belum dapat berbicara terkait dengan permintaan damai tersebut. Adapun pemeriksaan terhadap DJ Panda ini berlangsung selama 4 jam, dimulai sejak pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Seusai diperiksa, berbeda saat kedatangannya ke Polda Metro Jaya, DJ Panda tidak lagi menebar senyuman. Ia juga tidak mau memberikan komentarnya kepada awak media yang sudah menunggu dan menyerahkannya kepada kuasa hukum yang mendampingi. Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugianto, mengatakan bahwa kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Michael juga mengaku tidak dapat menjelaskan hasil pemeriksaan kliennya dan menyerahkan semuanya kepada penyidik. Untuk diketahui bahwa laporan oleh Erika Carlina terhadap DJ Panda ini dibuat pada 19 Juli 2025. Persoalan tersebut berawal dari sebuah grup fanbase DJ Panda yang berisi 500 orang. Di situ Erika Carlina mengetahui ada yang mengancam ataupun menyebar data pribadi. Pengancaman ini menurut Erika terjadi bertubi-tubi sejak 21 Juni 2025 atau saat dirinya tengah mengandung anak dari DJ Panda. Erika menegaskan bahwa laporannya ini bukan untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun dari DJ Panda terkait kehamilannya. Itu tadi Tribunnews terkait kabar soal DJ Panda yang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan oleh Erika Carlina. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus penamparan siswa merokok oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Lebak Banten berujung damai. Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Nonaktif Lebak Banten, Dini Fitria, bersalaman dengan siswa berinisial I. Perdamaian kepala sekolah dan juga siswa tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni pada Rabu 15 Oktober di kantornya. Dalam kesempatan tersebut, Dini mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa penamparan tersebut adalah refleks. Seusai berdamai, Gubernur Andra Soni mencabut status nonaktif kepala sekolah. Sementara itu, siswa I kini mendapat pengawasan imbas aksinya merokok saat jam sekolah. Sebelumnya, insiden penamparan yang dilakukan kepala sekolah sempat membuat ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar selama 2 hari sejak Senin 13 Oktober. Namun kini aksi mogok belajar tersebut telah berakhir. Berdasarkan pantauan di sekolah, tampak 19 ruang kelas terisi oleh para siswa. Mereka terlihat mengerjakan tugas pelajaran yang tertinggal selama mogok sekolah. Seorang guru bernama Dea Najmi Layali mengatakan aksi mogok belajar berakhir setelah melakukan aksi diskusi bersama 12 perwakilan siswa dan kepala bidang atau kabid. Itu tadi Tribunnews terkait dengan kabar perdamaian antara kepala sekolah di Lebak Banten dengan seorang siswa yang ditampar karena merokok. Kita ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan sekolahan. Polisi hanya menetapkan tersangka dalam kasus perundungan yang berujung tewasnya seorang siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah. Tersangka berjumlah 2 orang, yaitu L berusia 12 tahun dan A berusia 12 tahun yang merupakan teman kelas korban, Angga Bagus Perwira. Mereka menjadi tersangka setelah penyidik mendapatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Rizky Ari Budianto dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober mengungkapkan, kedua remaja tersebut saat ini tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Rizky mengatakan proses penanganan kasus dilakukan oleh unit PPA Polres Grobogan. Lantaran tersangka masih di bawah umur, maka penanganan berpedoman pada prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menjamin hak-hak anak, satu diantaranya hak memperoleh pendidikan.
Adapun sebelumnya Tribuners bahwa Angga ini tewas setelah diadu berkelahi oleh teman kelasnya saat jam pelajaran. Peristiwa naas yang dialami oleh Angga bermula ketika remaja 12 tahun itu diejek oleh sejumlah temannya pada Sabtu 11 Oktober pagi. Tak terima diejek, Angga kemudian terlibat perkelahian dengan siswa berinisial EL. Kala itu, belum ada guru yang masuk di jam pelajaran ketiga. Meski sempat berhenti, aksi pengeroyokan terhadap Angga kembali dilakukan sekitar pukul 11 siang. Angga kemudian diadu berkelahi dengan siswa lain berinisial AD. Naas Angga yang dipukul berkali-kali mengalami kejang dan sempat dibawa ke UKS, namun nyawanya tidak tertolong. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal pembulian siswa SMP yang berujung tewas di Grobogan, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, kita beralih ke Bali. Polres Bangli, Bali telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus perkelahian maut di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani yang menewaskan kakak beradik dan melukai satu lainnya. Para tersangka adalah Iketut Arta alias Mangku Arta berusia 29 tahun, Jero Wage berusia 40 tahun, dan Mangku Bersih berusia 33 tahun. Ketiganya berasal dari Banjar yang sama dengan ketiga korban, yaitu Banjar Tabu. Dalam rilis pada Rabu 15 Oktober, Wakapolres Bangli, Kompol Wila Juli Nendisa mengungkapkan bahwa korban dan juga pelaku ini memiliki kedekatan. Mereka ini pernah tergabung dalam komunitas jeep tour di Kintamani. Adapun insiden berdarah ini rupanya dipicu soal perselisihan mengenai jalur jeep yang tidak diselesaikan. Perkelahian ini bermula pada Minggu 12 Oktober sekitar pukul 7.46 WITA. Kala itu korban Jero Sumadi mengirim pesan melalui messenger kepada Iketut Arta. Jero Sumadi kala itu menegur sekaligus menantang soal tindakan Arta yang disebut menyetop mobil jeep wisata di jalur yang biasa dilalui wisatawan. Kemudian selanjutnya Arta yang baru pulang dari ladang ini diadang oleh para korban. Arta kemudian melarikan diri dan melaporkannya pada sang kakak Jero Wage. Merasa tersinggung, Arta kemudian mengajak Jero Wage dan Nyoman Bersih untuk kembali ke lokasi membawa sejumlah senjata tajam. Mereka kemudian menyerang korban hingga berujung tewasnya 2 orang. Akibat perbuatannya, para tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita ke informasi terakhir Tribuners. Informasi terakhir berasal atau dari Tegal, Jawa Tengah. Ini ada sebuah video yang beredar di media sosial. Ini bernarasi lansia terkena potongan bantuan sosial sebesar Rp100.000. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @nurulistianah90. Dalam video yang berdurasi sekitar 1 menit itu, perempuan tersebut mengatakan bahwa neneknya mendapat bansos per 3 bulan senilai Rp600.000. Namun kali ini hanya menerima Rp500.000 dan mendapatkan buku kesehatan gizi dan kesehatan ibu hamil. Setelah viral, video ini kemudian dihapus oleh pemilik akun. Meski begitu, video itu sudah berlanjut atau terlanjur dibagikan oleh akun lain. Viralnya video ini kemudian mendapat respons dari Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman. Dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober, Bupati Ishak menyebut pihaknya sudah melakukan cross-check ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa yang terjadi. Ia pun masih menunggu jawaban resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Ditanya mengenai akar permasalahan, Bupati Ishak menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui secara detail terkait dengan kejadian tersebut. Itu tadi Tribuners adalah 10 berita yang sudah kami sampaikan untuk Anda, berita-berita yang sedang hangat ditemuannya dengan Syafri, membahas mengenai partai yang DPP-nya akan masuk ke Kabinet Merah Putih. Surya Paloh mengaku banyak menyampaikan masukan atau saran kepada Syafri soal bagaimana keberhasilan pemerintahan Prabowo dapat dicapai. Ia juga menganggap pertemuannya dengan Syafri begitu berharga karena vitamin yang diberikan oleh Purnawirawan TNI itu. Vitamin yang dimaksud Surya Paloh adalah motivasi untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Terkait dengan pertemuan tersebut, Surya Paloh mengaku dirinya diberi kehormatan luar biasa oleh Menhan Syafri.
Surya Paloh mengatakan dirinya dan Syafri bicara dari hati ke hati saat membicarakan kehidupan bangsa dan juga negara. Lebih lanjut dikatakan Surya Paloh nantinya bakal ada pertemuan lanjutan dengan Menhan Syafri. Sementara itu Menhan Syafri menyebut bahwa Surya Paloh jadi ketua umum partai pertama yang berkunjung ke Kemenhan. Syafri mengaku selama pertemuan berlangsung, Surya Paloh banyak memberikan masukan informal mengenai komitmen nasionalisme dan patriotisme. Setelah Nasdem, Syafri mengungkapkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menyusul. Rencananya pertemuan akan dilangsungkan pada Jumat 17 Oktober mendatang. Itu tadi Tribuners terkait dengan pertemuan antara Surya Paloh dan juga Menhan Syafri di Kemenhan pada Rabu siang tadi. Kita ke informasi selanjutnya Tribuners. Belakangan, sejumlah wilayah di Indonesia ini tengah dilanda cuaca panas yang ekstrim. Apakah Tribuners di rumah ini juga turut merasakan hal yang sama? Jadi ketika siang hari, cuaca panas sangat menyengat, bahkan sampai membuat AC di dalam ruangan pun tidak mampu untuk mengatasi panasnya cuaca di beberapa hari belakangan. Dan banyak masyarakat juga merasa seakan terpanggang akibat sengatan sinar matahari tersebut. Bahkan ada beberapa wilayah yang mencatatkan suhu mencapai 37,6 derajat Celcius. Merespons keresahan masyarakat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasannya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan tertulis pada Rabu 15 Oktober mengatakan, pada bulan Oktober, posisi matahari berada di selatan ekuator atau di selatan garis khatulistiwa. Alhasil, wilayah Indonesia bagian tengah dan juga selatan menerima penyinaran yang lebih intens. Wilayah tersebut seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan juga Papua. Tak hanya itu, keberadaan angin timuran atau monsun Australia juga turut memperparah kondisi ini. Angin ini membawa massa udara kering dan hangat dari Australia dan menyebabkan pembentukan awan menjadi minim. Akibatnya, radiasi matahari langsung menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi tanpa hambatan, alias langsung menyorot kepada makhluk-makhluk yang ada di atas bumi. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengatakan bahwa suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius tercatat menyebar luas di seluruh Indonesia. Pada 12 Oktober 2025, suhu tertinggi mencapai 36,8 derajat Celcius di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, kemudian di Kupang NTT dan Majalengka, Jawa Barat. Kemudian di Sabu Barat NTT mencatat suhu mencapai 36,6 derajat Celcius pada 13 Oktober dan kembali meningkat pada 14 Oktober dengan rentang 34 derajat sampai 37 derajat Celcius di berbagai wilayah. BMKG memperkirakan cuaca panas ini akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Meski begitu, potensi hujan lokal akibat aktivitas konvektif masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari, terutama di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengenakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, dan tentunya menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama, khususnya pada siang hari. Itu tadi Tribuners terkait dengan penjelasan dari BMKG soal cuaca panas yang melanda Indonesia di sejumlah wilayah dalam beberapa hari belakangan. Kita ke informasi selanjutnya. Kita kembali soal Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengungkapkan bahwa pesawat tempur J-10 buatan Cina akan segera tiba di Indonesia. Hal ini disampaikan Menhan Syafri saat ditanya wartawan di kantor Kemenhan RI Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Adapun pesawat tempur J-10 merupakan jet tempur multiperan generasi keempat buatan Chengdu Aerospace Corporation yang dikenal sebagai Frigorus Dragon. Meski memberikan sinyal positif, namun Menhan Syafri rupanya belum mau menjelaskan secara detail atau membocorkan mengenai jumlah unit, mekanisme akuisisi, mekanisme pembayaran, ataupun besaran anggaran yang disiapkan terkait rencana akuisisi tersebut. Sebelumnya, Syafri juga diketahui pernah membahas terkait hal ini saat menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Cina, Jauhari Oratmangun, pada Rabu 28 Mei lalu.
Ia mengatakan pertemuan itu diantaranya membahas rencana pengiriman pilot TNI AU ke Cina untuk pelatihan pesawat tempur J-10. Adapun kabar pengadaan jet tempur ini sempat jadi rumor hingga pertengahan tahun. Rumor beredar saat itu menyebutkan bahwa TNI AU telah memberikan persetujuan prinsip untuk membeli 42 jet tempur J-10 dari Cina. Rumor juga menyebutkan jika kontraknya disetujui, pesawat tersebut akan terbang bersama Rafale yang dibeli dari Prancis. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangan pada Kamis 18 September lalu menyebut rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Isu ini menguat setelah Kasau Parsekal TNI Muhammad Tony Harjono melakukan kunjungan ke sebuah pameran alutsista di Cina beberapa waktu lalu. Kala itu pesawat tersebut ditawarkan langsung kepada Indonesia. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal jet tempur J-10 buatan Cina yang kabarnya akan segera dibeli oleh Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, kita ke Cengkareng, Jakarta Barat. Ada sebuah insiden ledakan gas 12 kg yang mengejutkan warga di Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 15 Oktober. Insiden ledakan ini terjadi di sebuah rumah warga milik Eli Harti berusia 73 tahun, sekira pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung saat dikonfirmasi mengungkapkan, peristiwa bermula ketika penghuni rumah ingin memasak namun kondisi regulator tidak kencang. Kemudian saat menghidupkan kompor, terjadilah ledakan tersebut. Detik-detik ledakan ini terekam dalam CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat bahwa ledakan merusak sejumlah bagian rumah. Atap rumah rubuh, kemudian plafon, kusen jendela hancur, bahkan kanopi gerbang juga ikut ambruk akibat kuatnya tekanan ledakan. Ledakan ini juga membuat rumah tetangga di sebelah korban yang ditempati oleh Wun Feni juga tidak luput dari dampaknya, yaitu plafon yang jebol dan juga kusen pintu yang rusak berat. Akibat insiden ini sebanyak 2 orang mengalami luka, satu diantaranya yang merupakan pemilik rumah Eli Harti mengalami luka bakar 70%, sedangkan satu korban terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Korban luka bakar saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu tim gabungan dari Reskrim Polsek Cengkareng, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Inafis Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal ledakan gas 12 kg di Cengkareng, Jakarta Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, yang saat ini telah kembali naik statusnya menjadi awas. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM mencatat bahwa Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Rabu 15 Oktober pukul 1:35 waktu Indonesia Tengah. Dalam erupsi tersebut, tinggi kolom abu teramati sekitar 10 km di atas puncak atau sekitar 11.500 meter di atas permukaan laut. Gunung ini kembali erupsi pada pukul 9:21 waktu Indonesia Tengah dengan durasi sekitar 3 menit 1 detik. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 8.000 meter di atas puncak. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dan barat laut. Sebanyak 7.959 warga desa Hokeng Jaya, Nawakote, Dulipali, Nobo, Klantanlo, dan Boru mengungsi. Angka tersebut merupakan catatan BPBD Kabupaten Flores Timur per Selasa 14 Oktober. 6 desa itu berada di Kabupaten Flores Timur, tidak jauh dari lereng Gunung Lewotobi laki-laki. Setelah erupsi, terjadi hujan pasir yang kemudian mengguyur sejumlah desa di kaki gunung. Imbas erupsi ini pula Bandara Francisco Saverio Seda Maumere yang terletak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ditutup sementara pada Rabu 14 Oktober hingga Kamis 16 Oktober. Itu dari Tribuners terkait dengan berita soal Gunung Lewotobi laki-laki yang mengalami erupsi pada hari ini. Kita ke informasi selanjutnya.
Dari dunia hiburan, Tribuners, Giovanni Saputra atau biasa dikenal dengan DJ Panda terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 15 Oktober siang. Sebagaimana diketahui Tribuners, bahwa DJ Panda ini telah dilaporkan oleh selebriti Erika Carlina terkait dugaan pengancaman. Dalam kedatangannya di Polda Metro Jaya, DJ Panda terlihat didampingi oleh kuasa hukum serta orang tuanya. Kepada wartawan, DJ Panda berharap hubungannya dengan Erika Carlina dapat kembali membaik. Menurut DJ Panda, hingga saat ini dirinya belum dapat berkomunikasi lagi dengan Erika, namun tidak dijelaskan alasan pihaknya belum dapat berbicara terkait dengan permintaan damai tersebut. Adapun pemeriksaan terhadap DJ Panda ini berlangsung selama 4 jam, dimulai sejak pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Seusai diperiksa, berbeda saat kedatangannya ke Polda Metro Jaya, DJ Panda tidak lagi menebar senyuman. Ia juga tidak mau memberikan komentarnya kepada awak media yang sudah menunggu dan menyerahkannya kepada kuasa hukum yang mendampingi. Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugianto, mengatakan bahwa kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Michael juga mengaku tidak dapat menjelaskan hasil pemeriksaan kliennya dan menyerahkan semuanya kepada penyidik. Untuk diketahui bahwa laporan oleh Erika Carlina terhadap DJ Panda ini dibuat pada 19 Juli 2025. Persoalan tersebut berawal dari sebuah grup fanbase DJ Panda yang berisi 500 orang. Di situ Erika Carlina mengetahui ada yang mengancam ataupun menyebar data pribadi. Pengancaman ini menurut Erika terjadi bertubi-tubi sejak 21 Juni 2025 atau saat dirinya tengah mengandung anak dari DJ Panda. Erika menegaskan bahwa laporannya ini bukan untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun dari DJ Panda terkait kehamilannya. Itu tadi Tribuners terkait kabar soal DJ Panda yang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan oleh Erika Carlina. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus penamparan siswa merokok oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten berujung damai. Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Nonaktif Lebak, Banten, Dini Fitria, bersalaman dengan siswa berinisial I. Perdamaian kepala sekolah dan juga siswa tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni pada Rabu 15 Oktober di kantornya. Dalam kesempatan tersebut, Dini mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa penamparan tersebut adalah refleks. Selesai berdamai, Gubernur Andra Soni mencabut status nonaktif kepala sekolah. Sementara itu, siswa I kini mendapat pengawasan imbas aksinya merokok saat jam sekolah. Sebelumnya, insiden penamparan yang dilakukan kepala sekolah sempat membuat ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar selama 2 hari sejak Senin 13 Oktober. Namun kini aksi mogok belajar tersebut telah berakhir. Berdasarkan pantauan di sekolah, tampak 19 ruang kelas terisi oleh para siswa. Mereka terlihat mengerjakan tugas pelajaran yang tertinggal selama mogok sekolah. Seorang guru bernama Dea Najmi Layali mengatakan aksi mogok belajar berakhir setelah melakukan aksi diskusi bersama 12 perwakilan siswa dan kepala bidang atau kabid. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar perdamaian antara kepala sekolah di Lebak, Banten dengan seorang siswa yang ditampar karena merokok. Kita ke informasi selanjutnya. Masih terkait dengan sekolahan. Polisi hanya menetapkan tersangka dalam kasus perundungan yang berujung tewasnya seorang siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah. Tersangka berjumlah 2 orang, yaitu L berusia 12 tahun dan A berusia 12 tahun yang merupakan teman kelas korban, Angga Bagus Perwira. Mereka menjadi tersangka setelah penyidik mendapatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Rizky Ari Budianto dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober mengungkapkan, kedua remaja tersebut saat ini tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Rizky mengatakan proses penanganan kasus dilakukan oleh unit PPA Polres Grobogan. Lantaran tersangka masih di bawah umur, maka penanganan berpedoman pada prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menjamin hak-hak anak, satu diantaranya hak memperoleh pendidikan. Adapun sebelumnya Tribuners bahwa Angga ini tewas setelah diadu berkelahi oleh teman kelasnya saat jam pelajaran.
Peristiwa naas yang dialami oleh Angga bermula ketika remaja 12 tahun itu diejek oleh sejumlah temannya pada Sabtu 11 Oktober pagi. Tak terima diejek, Angga kemudian terlibat perkelahian dengan siswa berinisial EL. Kala itu, belum ada guru yang masuk di jam pelajaran ketiga. Meski sempat berhenti, aksi pengeroyokan terhadap Angga kembali dilakukan sekitar pukul 11 siang. Angga kemudian diadu berkelahi dengan siswa lain berinisial AD. Naas Angga yang dipukul berkali-kali mengalami kejang dan sempat dibawa ke UKS, namun nyawanya tidak tertolong. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal pembulian siswa SMP yang berujung tewas di Grobogan, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, kita beralih ke Bali. Polres Bangli, Bali telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus perkelahian maut di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, yang menewaskan kakak beradik dan melukai satu lainnya. Para tersangka adalah Iketut Arta alias Mangku Arta berusia 29 tahun, Jero Wage berusia 40 tahun, dan Mangku Bersih berusia 33 tahun. Ketiganya berasal dari Banjar yang sama dengan ketiga korban, yaitu Banjar Tabu. Dalam rilis pada Rabu 15 Oktober, Wakapolres Bangli, Kompol Wila Juli Nendisa mengungkapkan bahwa korban dan juga pelaku ini memiliki kedekatan. Mereka ini pernah tergabung dalam komunitas jeep tour di Kintamani. Adapun insiden berdarah ini rupanya dipicu soal perselisihan mengenai jalur jeep yang tidak diselesaikan. Perkelahian ini bermula pada Minggu 12 Oktober sekitar pukul 7:46 WITA. Kala itu korban Jero Sumadi mengirim pesan melalui messenger kepada Iketut Arta. Jero Sumadi kala itu menegur sekaligus menantang soal tindakan Arta yang disebut menyetop mobil jeep wisata di jalur yang biasa dilalui wisatawan. Kemudian selanjutnya Arta yang baru pulang dari ladang ini diadang oleh para korban. Arta kemudian melarikan diri dan melaporkannya pada sang kakak Jero Wage. Merasa tersinggung, Arta kemudian mengajak Jero Wage dan Nyoman Bersih untuk kembali ke lokasi membawa sejumlah senjata tajam. Mereka kemudian menyerang korban hingga berujung tewasnya 2 orang. Akibat perbuatannya, para tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita ke informasi terakhir Tribuners. Informasi terakhir berasal atau dari Tegal, Jawa Tengah. Ini ada sebuah video yang beredar di media sosial. Ini bernarasi lansia terkena potongan bantuan sosial sebesar Rp100.000. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @nurulistianah90. Dalam video yang berdurasi sekitar 1 menit itu, perempuan tersebut mengatakan bahwa neneknya mendapat bansos per 3 bulan senilai Rp600.000. Namun kali ini hanya menerima Rp500.000 dan mendapatkan buku kesehatan gizi dan kesehatan ibu hamil. Setelah viral, video ini kemudian dihapus oleh pemilik akun. Meski begitu, video itu sudah berlanjut atau terlanjur dibagikan oleh akun lain. Viralnya video ini kemudian mendapat respons dari Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman. Dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober, Bupati Ishak menyebut pihaknya sudah melakukan cross-check ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa yang terjadi. Ia pun masih menunggu jawaban resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Ditanya mengenai akar permasalahan, Bupati Ishak menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui secara detail terkait dengan kejadian tersebut. Itu tadi Tribuners adalah 10 berita yang sudah kami sampaikan untuk Anda, berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan pada kemarin hingga hari ini. Demikian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan dalam Tribun News Update. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan 10 berita menarik untuk Anda untuk bisa disimak pada malam hari ini. Langsung saja kita ke informasi pertama. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, Surya Paloh mengaku membicarakan mengenai harapannya agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Meski begitu, Surya Paloh membantah pertemuannya dengan Syafri membahas mengenai partai yang dipimpinnya akan masuk ke Kabinet Merah Putih. Surya Paloh mengaku banyak menyampaikan masukan atau saran kepada Syafri soal bagaimana keberhasilan pemerintahan Prabowo dapat dicapai. Ia juga menganggap pertemuannya dengan Syafri begitu berharga karena vitamin yang diberikan oleh Purnawirawan TNI itu. Vitamin yang dimaksud Surya Paloh adalah motivasi untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Terkait dengan pertemuan tersebut, Surya Paloh mengaku dirinya diberi kehormatan luar biasa oleh Menhan Syafri. Surya Paloh mengatakan dirinya dan Syafri bicara dari hati ke hati saat membicarakan kehidupan bangsa dan juga negara. Lebih lanjut dikatakan Surya Paloh nantinya bakal ada pertemuan lanjutan dengan Menhan Syafri. Sementara itu Menhan Syafri menyebut bahwa Surya Paloh jadi ketua umum partai pertama yang berkunjung ke Kemenhan. Syafri mengaku selama pertemuan berlangsung, Surya Paloh banyak memberikan masukan informal mengenai komitmen nasionalisme dan patriotisme. Setelah Nasdem, Syafri mengungkapkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menyusul. Rencananya pertemuan akan dilangsungkan pada Jumat 17 Oktober mendatang. Itu tadi Tribuners terkait dengan pertemuan antara Surya Paloh dan juga Menhan Syafri di Kemenhan pada Rabu siang tadi. Kita ke informasi selanjutnya Tribuners. Belakangan, sejumlah wilayah di Indonesia ini tengah dilanda cuaca panas yang ekstrim. Apakah Tribuners di rumah ini juga turut merasakan hal yang sama? Jadi ketika siang hari cuaca panas sangat menyengat, bahkan sampai membuat AC di dalam ruangan pun tidak mampu untuk mengatasi panasnya cuaca di beberapa hari belakangan. Dan banyak masyarakat juga merasa seakan terpanggang akibat sengatan sinar matahari tersebut. Bahkan ada beberapa wilayah yang mencatatkan suhu mencapai 37,6 derajat Celcius. Merespons keresahan masyarakat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasannya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan tertulis pada Rabu 15 Oktober mengatakan, pada bulan Oktober, posisi matahari berada di selatan ekuator atau di selatan garis khatulistiwa. Alhasil, wilayah Indonesia bagian tengah dan juga selatan menerima penyinaran yang lebih intens. Wilayah tersebut seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan juga Papua. Tak hanya itu, keberadaan angin timuran atau monsun Australia juga turut memperparah kondisi ini. Angin ini membawa massa udara kering dan hangat dari Australia dan menyebabkan pembentukan awan menjadi minim. Akibatnya, radiasi matahari langsung menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi tanpa hambatan, alias langsung menyorot kepada makhluk-makhluk yang ada di atas bumi. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengatakan bahwa suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius tercatat menyebar luas di seluruh Indonesia. Pada 12 Oktober 2025, suhu tertinggi mencapai 36,8 derajat Celcius di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, kemudian di Kupang NTT dan Majalengka, Jawa Barat. Kemudian di Sabu Barat NTT mencatat suhu mencapai 36,6 derajat Celcius pada 13 Oktober dan kembali meningkat pada 14 Oktober dengan rentang 34 derajat sampai 37 derajat Celcius di berbagai wilayah. BMKG memperkirakan cuaca panas ini akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Meski begitu, potensi hujan lokal akibat aktivitas konvektif masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari, terutama di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengenakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan,
dan tentunya menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama, khususnya pada siang hari. Itu tadi Tribuners terkait dengan penjelasan dari BMKG soal cuaca panas yang melanda Indonesia di sejumlah wilayah dalam beberapa hari belakangan. Kita ke informasi selanjutnya. Kita kembali soal Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengungkapkan bahwa pesawat tempur J-10 buatan Cina akan segera tiba di Indonesia. Hal ini disampaikan Menhan Syafri saat ditanya wartawan di kantor Kemenhan RI Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Adapun pesawat tempur J-10 merupakan jet tempur multiperan generasi keempat buatan Chengdu Aerospace Corporation yang dikenal sebagai Frigorus Dragon. Meski memberikan sinyal positif, namun Menhan Syafri rupanya belum mau menjelaskan secara detail atau membocorkan mengenai jumlah unit, mekanisme akuisisi, mekanisme pembayaran, ataupun besaran anggaran yang disiapkan terkait rencana akuisisi tersebut. Sebelumnya, Syafri juga diketahui pernah membahas terkait hal ini saat menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Cina, Jauhari Oratmangun, pada Rabu 28 Mei lalu. Ia mengatakan pertemuan itu diantaranya membahas rencana pengiriman pilot TNI AU ke Cina untuk pelatihan pesawat tempur J-10. Adapun kabar pengadaan jet tempur ini sempat jadi rumor hingga pertengahan tahun. Rumor beredar saat itu menyebutkan bahwa TNI AU telah memberikan persetujuan prinsip untuk membeli 42 jet tempur J-10 dari Cina. Rumor juga menyebutkan jika kontraknya disetujui, pesawat tersebut akan terbang bersama Rafale yang dibeli dari Prancis. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangan pada Kamis 18 September lalu menyebut rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Isu ini menguat setelah Kasau Parsekal TNI Muhammad Tony Harjono melakukan kunjungan ke sebuah pameran alutsista di Cina beberapa waktu lalu. Kala itu pesawat tersebut ditawarkan langsung kepada Indonesia. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal jet tempur J-10 buatan Cina yang kabarnya akan segera dibeli oleh Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, kita ke Cengkareng, Jakarta Barat. Ada sebuah insiden ledakan gas 12 kg yang mengejutkan warga di Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 15 Oktober. Insiden ledakan ini terjadi di sebuah rumah warga milik Eli Harti berusia 73 tahun sekira pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula ketika penghuni rumah ingin memasak namun kondisi regulator tidak kencang. Kemudian saat menghidupkan kompor terjadilah ledakan tersebut. Detik-detik ledakan ini terekam dalam CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat bahwa ledakan merusak sejumlah bagian rumah. Atap rumah rubuh, kemudian plafon, kusen jendela hancur, bahkan kanopi gerbang juga ikut ambruk akibat kuatnya tekanan ledakan. Ledakan ini juga membuat rumah tetangga di sebelah korban yang ditempati oleh Wun Feni juga tidak luput dari dampaknya, yaitu plafon yang jebol dan juga kusen pintu yang rusak berat. Akibat insiden ini sebanyak 2 orang mengalami luka, satu diantaranya yang merupakan pemilik rumah Eli Harti mengalami luka bakar 70%, sedangkan satu korban terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Korban luka bakar saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu tim gabungan dari Reskrim Polsek Cengkareng, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Inafis Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal ledakan gas 12 kg di Cengkareng, Jakarta Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, yang saat ini telah kembali naik statusnya menjadi awas. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM mencatat bahwa Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Rabu 15 Oktober pukul 1:35 waktu Indonesia Tengah. Dalam erupsi tersebut, tinggi kolom abu teramati sekitar 10 km di atas puncak atau sekitar 11.500 meter di atas permukaan laut. Gunung ini kembali erupsi
pada pukul 9.21 waktu Indonesia Tengah dengan durasi sekitar 3 menit 1 detik. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 8.000 meter di atas puncak. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dan barat laut. Sebanyak 7.959 warga desa Hokeng Jaya, Nawakote, Dulipali, Nobo, Kelantanlo, dan Boru mengungsi. Angka tersebut merupakan catatan BPBD Kabupaten Flores Timur per Selasa 14 Oktober. 6 desa itu berada di Kabupaten Flores Timur, tidak jauh dari lereng Gunung Lewotobi laki-laki. Setelah erupsi, terjadi hujan pasir yang kemudian mengguyur sejumlah desa di kaki gunung. Imbas erupsi ini pula Bandara Francisco Saverio Seda Maumere yang terletak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ditutup sementara pada Rabu 14 Oktober hingga Kamis 16 Oktober. Itu dari Tribunnews terkait dengan berita soal Gunung Lewotobi laki-laki yang mengalami erupsi pada hari ini. Kita ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan. Tribunnews Giovanni Saputra atau biasa dikenal dengan DJ Panda terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 15 Oktober siang. Sebagaimana diketahui Tribunnews bahwa DJ Panda ini telah dilaporkan oleh selebriti Erika Carlina terkait dugaan pengancaman. Dalam kedatangannya di Polda Metro Jaya, DJ Panda terlihat didampingi oleh kuasa hukum serta orang tuanya. Kepada wartawan, DJ Panda berharap hubungannya dengan Erika Carlina dapat kembali membaik. Menurut DJ Panda, hingga saat ini dirinya belum dapat berkomunikasi lagi dengan Erika, namun tidak dijelaskan alasan pihaknya belum dapat berbicara terkait dengan permintaan damai tersebut. Adapun pemeriksaan terhadap DJ Panda ini berlangsung selama 4 jam, dimulai sejak pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Seusai diperiksa, berbeda saat kedatangannya ke Polda Metro Jaya, DJ Panda tidak lagi menebar senyuman. Ia juga tidak mau memberikan komentarnya kepada awak media yang sudah menunggu dan menyerahkannya kepada kuasa hukum yang mendampingi. Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugianto, mengatakan bahwa kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Michael juga mengaku tidak dapat menjelaskan hasil pemeriksaan kliennya dan menyerahkan semuanya kepada penyidik. Untuk diketahui bahwa laporan oleh Erika Carlina terhadap DJ Panda ini dibuat pada 19 Juli 2025. Persoalan tersebut berawal dari sebuah grup fanbase DJ Panda yang berisi 500 orang. Di situ Erika Carlina mengetahui ada yang mengancam ataupun menyebar data pribadi. Pengancaman ini menurut Erika terjadi bertubi-tubi sejak 21 Juni 2025 atau saat dirinya tengah mengandung anak dari DJ Panda. Erika menegaskan bahwa laporannya ini bukan untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun dari DJ Panda terkait kehamilannya. Itu tadi Tribunnews terkait kabar soal DJ Panda yang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan oleh Erika Carlina. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus penamparan siswa merokok oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Lebak Banten berujung damai. Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Nonaktif Lebak Banten, Dini Fitria, bersalaman dengan siswa berinisial I. Perdamaian kepala sekolah dan juga siswa tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni pada Rabu 15 Oktober di kantornya. Dalam kesempatan tersebut, Dini mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa penamparan tersebut adalah refleks. Seusai berdamai, Gubernur Andra Soni mencabut status nonaktif kepala sekolah. Sementara itu, siswa I kini mendapat pengawasan imbas aksinya merokok saat jam sekolah. Sebelumnya, insiden penamparan yang dilakukan kepala sekolah sempat membuat ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar selama 2 hari sejak Senin 13 Oktober. Namun kini aksi mogok belajar tersebut telah berakhir. Berdasarkan pantauan di sekolah, tampak 19 ruang kelas terisi oleh para siswa. Mereka terlihat mengerjakan tugas pelajaran yang tertinggal selama mogok sekolah. Seorang guru bernama Dea Najmi Layali mengatakan aksi mogok belajar berakhir setelah melakukan aksi diskusi bersama 12 perwakilan siswa dan kepala bidang atau kabid. Itu tadi Tribunnews terkait dengan kabar perdamaian antara kepala sekolah di Lebak Banten
dengan seorang siswa yang ditampar karena merokok. Kita ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan sekolahan. Polisi hanya menetapkan tersangka dalam kasus perundungan yang berujung tewasnya seorang siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah. Tersangka berjumlah 2 orang, yaitu L berusia 12 tahun dan A berusia 12 tahun yang merupakan teman kelas korban, Angga Bagus Perwira. Mereka menjadi tersangka setelah penyidik mendapatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Rizky Ari Budianto dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober mengungkapkan, kedua remaja tersebut saat ini tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Rizky mengatakan proses penanganan kasus dilakukan oleh unit PPA Polres Grobogan. Lantaran tersangka masih di bawah umur, maka penanganan berpedoman pada prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menjamin hak-hak anak, satu diantaranya hak memperoleh pendidikan. Adapun sebelumnya Tribuners bahwa Angga ini tewas setelah diadu berkelahi oleh teman kelasnya saat jam pelajaran. Peristiwa naas yang dialami oleh Angga bermula ketika remaja 12 tahun itu diejek oleh sejumlah temannya pada Sabtu 11 Oktober pagi. Tak terima diejek, Angga kemudian terlibat perkelahian dengan siswa berinisial EL. Kala itu, belum ada guru yang masuk di jam pelajaran ketiga. Meski sempat berhenti, aksi pengeroyokan terhadap Angga kembali dilakukan sekitar pukul 11 siang. Angga kemudian diadu berkelahi dengan siswa lain berinisial AD. Naas Angga yang dipukul berkali-kali mengalami kejang dan sempat dibawa ke UKS, namun nyawanya tidak tertolong. Itu tadi Tribuners terkait dengan kabar soal pembulian siswa SMP yang berujung tewas di Grobogan, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, kita beralih ke Bali. Polres Bangli, Bali telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus perkelahian maut di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani yang menewaskan kakak beradik dan melukai 1 lainnya. Para tersangka adalah Iketut Arta alias Mangku Arta berusia 29 tahun, Jero Wage berusia 40 tahun, dan Mangku Bersih berusia 33 tahun. Ketiganya berasal dari Banjar yang sama dengan ketiga korban, yaitu Banjar Tabu. Dalam rilis pada Rabu 15 Oktober, Wakapolres Bangli, Kompol Wila Juli Nendisa mengungkapkan bahwa korban dan juga pelaku ini memiliki kedekatan. Mereka ini pernah tergabung dalam komunitas Jeep Tour di Kintamani. Adapun insiden berdarah ini rupanya dipicu soal perselisihan mengenai jalur Jeep yang tidak diselesaikan. Perkelahian ini bermula pada Minggu 12 Oktober sekitar pukul 7:46 WITA. Kala itu korban Jero Sumadi mengirim pesan melalui messenger kepada Iketut Arta. Jero Sumadi kala itu menegur sekaligus menantang soal tindakan Arta yang disebut menyetop mobil jeep wisata di jalur yang biasa dilalui wisatawan. Kemudian selanjutnya Arta yang baru pulang dari ladang ini diadang oleh para korban. Arta kemudian melarikan diri dan melaporkannya pada sang kakak Jero Wage. Merasa tersinggung, Arta kemudian mengajak Jero Wage dan Nyoman Bersih untuk kembali ke lokasi membawa sejumlah senjata tajam. Mereka kemudian menyerang korban hingga berujung tewasnya 2 orang. Akibat perbuatannya, para tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita ke informasi terakhir Tribuners. Informasi terakhir berasal atau dari Tegal, Jawa Tengah. Ini ada sebuah video yang beredar di media sosial. Ini bernarasi lansia terkena potongan bantuan sosial sebesar Rp100.000. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @nurulistianah90. Dalam video yang berdurasi sekitar 1 menit itu, perempuan tersebut mengatakan bahwa neneknya mendapat bansos per 3 bulan senilai Rp600.000. Namun kali ini hanya menerima Rp500.000 dan mendapatkan buku kesehatan gizi dan kesehatan ibu hamil. Setelah viral, video ini kemudian dihapus oleh pemilik akun. Meski begitu, video itu sudah berlanjut atau terlanjur dibagikan oleh akun lain. Viralnya video ini kemudian mendapat respons dari Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman. Dalam keterangan pada Rabu 15 Oktober, Bupati Ishak menyebut pihaknya sudah melakukan cross-check ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa yang terjadi.
Ia pun masih menunggu jawaban resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Ditanya mengenai akar permasalahan, Bupati Ishak menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui secara detail terkait dengan kejadian tersebut. Itu tadi Tribuners adalah 10 berita yang sudah kami sampaikan untuk Anda, berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan pada kemarin hingga hari ini. Demikian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan dalam Tribun News Update. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.